Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Nugroho dengan NRP 0711154039 akan sedikit mensimulasikan mengenai diagram ladder di mana tugas ini berfungsi untuk melengkapi PTS dari mata kuliah otomasi sistem yang diampu oleh dosen Bapak Eka Iskandar. Oke, kita masuk ke permasalahan pertama, yaitu membuat sebuah diagram ladder yang berfungsi untuk aplikasi mesin penghitung luas kulit sapi ataupun kambing, di mana terdapat sedikit ilustrasi sebagai berikut dan tatanan kerjanya sebagai berikut. Yang pertama terdapat tombol on/off untuk menyalakan dan mematikan mesin serta program. Kemudian saat mesin dan program akan on serta operator harus menekan antara pilihan panjang dan lebar. Kemudian ketika sudah dipilih salah satu, conveyor akan pada posisi on dan bergerak membawa kulit sapi dari kanan ke kiri. Kemudian pada saat sensor fotoelektrik mendeteksi adanya kulit kambing ataupun sapi pada conveyor, pulsa input akan dihitung berasal dari sensor magnetik yang mendeteksi roda gigi pada setiap gear pada conveyor. Dan hal ini dinilai jika 10 gigi telah mendekati ataupun terhitung, maka terhitung 1 meter yang akan dihitung oleh program. Kemudian sensor fotoelektrik tidak mendeteksi adanya kulit, maka tandanya perhitungan dianggap selesai dan hasil perhitungan disimpan di memori PLC. Kemudian penghitungan diulang lagi untuk menghitung lebar dari kulit. Dan yang terakhir, setelah semuanya selesai, maka akan ditampilkan melalui LCD display oleh program. Kemudian dari paparan langkah kerja ini, saya rangkum untuk komponen input serta komponen output sebagai berikut, di mana alamat ini menyesuaikan dari alamat aplikasi yang saya gunakan, yaitu Office Studio. Berikut untuk simulasi ladder diagramnya. Ya, di sini saya akan lebarkan terlebih dahulu. Kemudian akan kita mulai untuk simulasinya, yaitu untuk yang pertama, kita anggap di sini tombol on-off-nya itu berupa push button. Kemudian kita hidupkan terlebih dahulu mesinnya, kita tekan tombol S1, di mana artinya adalah menandai apabila di sini mesin berada pada kondisi hidup. Kemudian setelah itu pada posisi on, maka akan menghidupkan mesin dan program, di mana program ini saya asumsikan sebagai HMI. Nah, kemudian setelah mesin dan program di sini hidup, maka operator akan disuguhkan dengan dua opsi, yaitu opsi panjang dan opsi lebar. Mari kita tentukan akan memilih opsi panjang dan lebar. Nah, di sini saya pilih opsi panjang, di mana apabila opsi panjang terpilih, maka motor conveyor dan motor gigi pada sensor elektromagnetik akan hidup. Nah, kemudian apabila kita memilih opsi panjang, akan masuk pada ladder berikut, dan apabila tadi kita memilih opsi lebar, akan masuk pada ladder yang berada di bawah ini. Kita bahas dari opsi panjang dulu, di mana di sini opsi panjang akan menandakan kita memilih pilihan panjang. Kemudian apabila kulit diletakkan di atas conveyor dan mengenai sensor fotoelektrik yang menandakan apabila di bawah sensor tersebut ada kulit, maka sensor yang kita asumsikan sebagai S5 kita hidupkan. Nah, kemudian panjang akan terhitung dari sensor magnetik yang kita asumsikan sebagai S6. Nah, di sini akan diasumsikan sebanyak 10 yang ditandai dengan presetnya, sehingga apabila presetnya sudah menyentuh angka 10, maka akan muncul down
pada tanda tersebut. Kemudian terhitung terus, di mana pada perhitungan ini jumlah counter 10 menandakan panjang dari pengukuran adalah 1 meter yang dihitung oleh program. Nah, kemudian apabila kulit sudah melewati sensor fotoelektrik, maka secara otomatis akan tersimpan pada perintah copy di bagian bawah. Di mana di sini saya tambahkan OSF, yaitu one should fall, yang artinya akan bekerja sebanyak 1 kali pada push down ataupun push jatuh yang ada. Dan secara otomatis akan mereset dari nilai J1 atau counter 1. Dan nilai ini akan kita gunakan kemudian pada opsi lebar, di mana opsi lebar kita pilih opsi lebar sama seperti tadi. Apabila sensor fotoelektriknya tertrigger, akan mengaktifkan B5, di mana B5 adalah kunci, dan S6 artinya akan menghitung pada counter 2, di mana counter 2 ini adalah nilai pengukuran pada bagian lebar. Nah, kemudian apabila sudah tidak ada kulit lagi, akan tersimpan pada I62. Dan apabila kita matikan mesinnya, otomatis motor dan program akan mati. Apabila kita tekan S2 sebagai tombol sebagai berikut untuk presentasi simulasi dari program yang pertama. Kemudian kita beranjak ke program kedua, yaitu di mana akan mensimulasikan dari diagram ladder untuk aplikasi pada pompa air tandon, di mana di sini disuguhkan beberapa indikator, yaitu indikator pump, indikator level, dan high level. Kemudian inputnya berupa on-off, tombol manual ataupun otomatis, low sensor switch, dan high sensor switch. Dan outputnya adalah itu tadi, indikator dan pump motor. Sehingga dari ilustrasi gambar tersebut dapat diasumsikan bahwa komponen input dan komponen outputnya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke simulasi. Kita hentikan dulu. SLC Studio ini merupakan salah satu produk dari dalam negeri ataupun anak bangsa yang saat ini sedang dikembangkan untuk mencapai PLC dengan harga yang terjangkau. Oke, kita masuk ke yang simulasi kedua. Oke, dimana di sini saya cantumkan switch 1 sebagai manual option, S2 sebagai auto option, kemudian switch 3 sebagai switch on off, S1 switch 4 kita asumsikan sebagai low sensor, dan switch 5 kita asumsikan sebagai high sensor. Kemudian untuk output kita asumsikan R1 atau relay 1 adalah output untuk motor pump, kemudian R2 adalah indikator pump, R3 adalah indikator untuk low level, dan R4 adalah indikator untuk high level. Oke, kita simulasikan terlebih dahulu. Ya. Oke, maaf. Tadi kita posisikan ideal dulu. Kita ulangi. Nah, pada posisi ini, operator akan disuguhkan untuk menggunakan opsi manual ataupun auto. Apabila kita masuk ke opsi manual, ini kita asumsikan manual dan auto ini adalah rotary switch, sehingga posisinya pasti berada pada salah satu switch. Kemudian kita masuk ke manual terlebih dahulu. Di sini manual, kemudian kita gunakan switch on off, otomatis switch on off yaitu switch 3, ketika dihidupkan maka akan menghidupkan pump motor, dan apabila mati akan mematikan pump motor. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu sekalian. Di sini apabila kita manualkan pump motor, maka waktu dari pump motor ini hidup akan terdeteksi dari bagian lama waktunya. Di sini
Apabila pump motor hidup, maka akan menghidupkan dari SPBM, di mana SPBM ini salah satu dari fungsi yang ada pada Audio Studio, yang di sini saya atur sebagaimana BBM-nya per setengah detik. Jadi setiap 1 detik dia akan berkedip. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 counter, yaitu J1, J2, dan J3. J1 ini mengindikasikan banyaknya waktu, detik. Kemudian J2 ini mengindikasikan banyaknya menit, dan J3 mengindikasikan banyaknya jam pada saat motor bekerja total. Sehingga ini yang saya cantumkan adalah total motor bekerja selama digunakan. Nah, di sini nanti apabila counter 1 sudah menyentuh angka 60, secara otomatis dia akan menambahkan pada counter yang ada pada C2 dan akan sekaligus mereset pada counter akumulator C1. Di sini dia bertambah 1 dan seterusnya. Itu juga apabila C2 sudah mencapai titik preset yaitu 60, maka akan menambah pada counter ketiga sampai pada batas yang kita inginkan. Oke, tadi dari penyimpanan waktunya, kemudian kita pilih pada opsi yang manual, otomatis. Kita idealkan dulu, setelah kita matikan dulu, kemudian kita pilih ke auto. Oke, di mana di auto ini, hidupnya pump itu akan bergantung pada kondisi air dalam tangki. Di mana di sini kita asumsikan apabila air pada level di bawah low level, otomatis switch dari low level dan switch dari high level akan mati dan akan menghidupkan pump motor, dan pump motor ini akan mengisi tangki dengan air hingga pada batas high level. Nah, kita asumsikan di sini pump motornya itu sedang habis ya. Oke, kita pilih pada opsi auto. Pada saat auto, di sini switch 4 dan switch 5 itu posisi mati, atau pada kenyataannya air pada tangki belum menyentuh salah satu switch dari low sensor maupun high sensor. Kemudian pada saat ini pump hidup, kemudian saat pump hidup, maka air akan mengisi toren. Nah, air dari mengisi toren ini akan penuh hingga menyentuh dari switch 4 atau switch low sensor. Namun, walaupun switch sensor sudah hidup, belum mematikan pump motor karena air belum mencapai pada titik high level sensor. Nah, namun walaupun sudah mencapai pada high level sensor, kita hidupkan, pump akan mati. Nah, ketika air digunakan, otomatis air akan berkurang. Ketika air berkurang, maka air akan turun ketinggiannya hingga high level sensornya tidak terswitch atau tertrigger. Namun di sini akan kembali lagi seperti itu. Dan akan hidup pada saat keduanya switch tersebut mati. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.